Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan objek material pengawasan pada produk pembiayaan bank syariah yang beranggotakan 1. Kasinta Mazaya, 2. Tri Setioningsi, ketiga Lutfi Nurnazika, dan yang keempat Cindy Thalia. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan lainnya. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, dan lainnya. Rukun wadiah. Di sini rukun wadiah ada 4. Yang pertama, barang yang dititipkan. Kedua, orang yang menitipkan. Ketiga, orang yang menerima titipan. Dan yang keempat yaitu ijab qabul. Giro wadiah. Ketentuan giro wadiah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dibagi menjadi 3, yaitu bersifat titipan. Titipan bisa diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Karakteristik giro wadiah. Di sini ada beberapa karakter giro wadiah, di antaranya 1. Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dititipkan sehingga tidak boleh overdraft. 2. Dapat dikenakan biaya titipan. 3. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan. 4. Penarikan giro wadiah dilakukan cek dan dilihat giro sesuai ketentuan. 5. Jenis dan kelompok rekening harus sesuai ketentuan tanpa bertentangan dengan syariah. Dan yang terakhir yaitu dana wadiah hanya digunakan seizin penitip. Tabungan wadiah. Tabungan wadiah yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Ketentuan tabungan wadiah di sini ada 3, yaitu 1. Bersifat titipan. 2. Simpanan bisa diambil kapan saja berdasarkan kesepakatan. Dan yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Tujuannya adalah supaya kerjasama kemitraan antara pemilik modal yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan atas tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dengan orang yang berpengalaman tetapi tidak memiliki modal. Rukun mudharabah. Yang pertama, memiliki dana. Kedua, pengelolaan dana. Ketiga, amal atau usaha. Yang keempat, ijab kabul. Tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Tabungan mudharabah dikelola dengan prinsip mudharabah mutlaqah, karena pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada mudharib.
tabungan ini juga tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan lembaga yang bersangkutan. Jenis deposito berjangka. Deposito berjangka biasa, yaitu deposito yang berakhir pada waktu yang diperjanjikan. Perpanjangan waktu hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari pihak penyimpan. Deposito berjangka otomatis, yaitu saat jatuh tempo, maka secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah. Yang pertama dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah. Yang kedua dilakukan setiap akhir atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah. Objek material pengawasan produk pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Untuk alur transaksi musyarakah, yaitu yang pertama, mengajukan permohonan investasi musyarakah oleh nasabah dan dilakukan evaluasi 5C oleh bank. Bila lolos verifikasi, maka kontrak dibuat di hadapan notaris. Bank dan nasabah mengkontribusikan modal masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha. Hasil usaha dievaluasi dan keuntungan dibagi sesuai porsi yang telah disepakati. Masing-masing mitra penerima porsi masing-masing berdasar metode yang telah disepakati. Bank yang menerima pengembalian modal dari nasabah dan usaha menjadi milik sepenuhnya nasabah. Kendala musyarakah, yaitu kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi wan prestasi, kesulitan memperhitungkan keuntungan bagi hasil karena cicilan pengembalian dana, dan yang terakhir, tidak boleh ada jaminan. Ketentuan-ketentuan dalam pengawasan syariah, yaitu tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan musyarakah adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pembiayaan musyarakah yang diberikan bank kepada nasabah penerima dana telah memenuhi prinsip syariah. Bagi hasil pembiayaan musyarakah yang diakui telah berdasarkan realisasi penerima atau real, bukan berdasarkan proyeksi. Akad pembiayaan musyarakah telah disusun dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI yang berlaku tentang pembiayaan mudharabah serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku. Objek material pengawasan produk pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty kontrak karena dalam murabahah ditentukan beberapa required rate of profit-nya atau keuntungan yang ingin diperoleh. Alur transaksi murabahah dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan. Bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok.
Barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Ketentuan pengawasan syariah. Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah yang diberikan bank kepada nasabah penerima dana telah memenuhi prinsip syariah. Akad penyaluran dana berdasarkan prinsip murabahah telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN MUI yang berlaku tentang murabahah dan ketentuan lainnya yang berlaku. Potongan tagihan murabahah yang diberikan oleh bank bukan dimaksud untuk menyesuaikan dengan suku bunga kredit, tetapi diberikan untuk nasabah yang memenuhi kriteria telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan mengalami kemampuan penurunan pembayaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.